Yang pertama sih kita sampaikan ya bahwa ini kan acara tahunan. Jadi kita setiap tahun itu membuat acara seminar outlook untuk melihat bagaimana sih perkembangan selama ini dan tahun selanjutnya, terutama tahun 2026. Pada kali ini karena sekarang kan sedang banyak sekali konflik geopolitik ya, yang pasti mempengaruhi perekonomian dan juga mempengaruhi logistik. Nah, logistik itu kan arus barang. Nah, makanya pada tahun ini, di hari pertama ini, terutama kita mengundang para pembicara untuk menyampaikan berbagai hal yang terkait dengan perkembangan secara makro. Tadi sebagai contoh misalnya dari transport spesialis World Bank menyampaikan pandangan, data, informasi yang terkait dengan perubahan yang ada secara global. Dan juga kemudian ada dari Direktur Namarin menyampaikan juga hal-hal yang terkait dengan perkembangan geopolitik dan sebagainya. Dan ini bukan satu hal yang membedakan penyelenggaraan pada tahun ini karena kita mengemukakan hal-hal yang terkait dengan perkembangan secara global. Ya, selama 3 hari ini kita menyampaikan berbagai hal secara menyeluruh. Yang pertama, hari pertama kita berangkat dari hal yang sifatnya sangat makro, global logistik, global supply chain, perkembangan geopolitik, dan sebagainya. Kemudian masuk ke bagaimana perkembangan secara nasional maupun regional. Dan kemudian kita bicara per sektor. Jadi hari ini misalnya kita bicara mengenai perkembangan untuk industri makanan dan minuman. Kemudian bicara mengenai infrastruktur kepelabuhanan. Besok akan masuk kita ke industri mining, kemudian industri oil and gas, kemudian ada dari cold chain dan seterusnya seperti itu. Jadi kita ingin mencoba menyampaikan berbagai hal baik secara makro, ya secara general maupun per sektor seperti itu. Kita mencermati data dari BPS, Badan Pusat Statistik, dalam sekian tahun terakhir. Dari perhitungan yang kami lakukan, kita bisa memproyeksikan bahwa di tahun 2025 ini, sampai akhir tahun artinya, kita memproyeksikan untuk sektor lapangan usaha, transportasi dan pergudangan, itu kontribusi terhadap PDB itu mencapai 1.500 triliun. Nah, kemudian di tahun depan 2026 itu meningkat menjadi 1.700 triliun dari PDB Indonesia sekitar 23.000 triliun. Jadi kita melihat bahwa kontribusi sektor transportasi dan pergudangan termasuk logistik di dalamnya itu meningkat terus. Dan sebagai catatan kita tahu bahwa selama ini memang rata-rata tingkat pertumbuhan untuk sektor ini selalu di atas rata-rata tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia yang sekitar 5% dalam beberapa tahun terakhir ini. Kalau kendaraan logistik, kami banyaknya sekarang itu di Sumatera ya, banyaknya putarikan di Sumatera, kemudian di Kalimantan, Jawa lebih banyak ke light truck Pak ya. Kalau yang heavy truck lebih banyak Sumatera segitu. Jadi sekarang memang kendaraan logistik itu memang sedang banyak sih Pak, karena kan banyak ini Pak ya, kadang proyek-proyek yang stop. Oke. Ya, seperti biasa, kalau untuk kerjasama Pak sama aja dengan perusahaan yang lain. Ya kami kerjasama dulu, kemudian yang penting kendaraannya itu tidak terkait pidana sama perdata Pak. Kendaraan surat-surat lengkap Pak, BPKB-nya ada. Kalau SNK tidak wajib ada Pak ya. Ya itu. Kemudian dikenakan cas pilelang Pak. Nah pilelangnya bisa dinego Pak, tergantung jumlahnya Pak. Kalau saya lihat di 2026 justru ada perbaikan ya, peningkatan ya terutama daya beli. Kan untuk di 2025 itu kan kendaraannya banyak,
tapi daya belinya kurang Pak, ya, karena situasi ekonomi kurang bagus. Tapi kalau di 2026 sih kami optimis daya belinya pasti bagus Pak, ya, daya beli bagus, kemudian juga pemerintah juga mendukung ya, ada anggaran baru, ya ada harapan baru lah Pak di situ. Kebetulan 2 hari tanggal 8 dan 9 saya diminta sebagai moderator. Nah di situ saya banyak banget mengambil hikmah dari materi-materi yang disajikan ya. Salah satunya adalah kita ini di era IoT ya, artificial intelligence, udah big data, tiga-tiganya itu saling terkait, di mana era saat ini sudah all about digitalization. Jadi tentu saja hal-hal yang terkait dengan transportasi dan logistik, terus kita juga mengupas tuntas juga dengan pelayaran, dengan beberapa departemen terkait, itu informasinya jadi satu pintu ya, karena semuanya itu ada connectivity ya, jadi semakin maju, semakin praktis, banyak ilmu deh, karena banyak case-case contoh nyata yang kita hadapi sehari-hari, yang teman-teman apalagi para peserta itu jadi banyak belajar gitu. Bagaimana menghandle di kepelabuhanan, apa itu 3PL, 4PL, apa itu hal-hal yang terkait dengan kemarin ada dari ASDP ya, dari Pelindo, dari juga beberapa organisasi ARPI, Asosiasi Rantai Pasok Indonesia, juga ada pemerintahan. Intinya harus ada sinergitas logistik lah. Seperti juga tadi dibahas bagaimana nasional logistik ekosistem gitu kan, supaya terkonektivitinya seluruh Indonesia lebih bagus dan kita lebih go internasional. Salah satu great nation kita adalah apa? Memperbaiki salah satunya ya dari sisi sumber daya manusianya, dari sisi juga hal-hal yang terkait digitalisasi harus lebih ditingkatkan lagi gitu ya. Iya. Tentu saja mau nggak mau kita harus naik kelas, belajar banyak dari situ ya. Mungkin itu ya, aku pikir bagus banget gitu ya, karena ilmu kita jadi bertambah. Mungkin Mbak Roro ya, Roro yang kebetulan Humas IWTL bisa memberikan masukan. Ya, tambahannya adalah di sini kita melihat juga perkembangan Indonesia gitu ya, pertumbuhan ekonominya, dan itu terlihat positif ya. Jadi kelihatan untuk di Q2 itu perkembangan ekonominya itu positif, dan itu memotivasi terutama untuk logistik Indonesia. Bisnis plan tentu saja, misalnya contoh ya, karena 5 tahun ke depan kita masih butuh perbaikan di bidang digitalisasi. Tentunya perusahaan-perusahaan logistik ya harus mau nggak mau harus mengikuti itu. Kalau nggak kita ketinggalan zaman ya. Karena itu salah satu parameter. Ya. Itu sih ya. Tadi sudah disampaikan ya beberapa, apalagi kalau sampai logistik itu stop, bisa dibayangin kayak apa? Akan terhenti. Untuk digitalisasi terutama ya, jadi untuk perusahaan-perusahaan yang tidak segera untuk ada development di IT-nya itu akan tertinggal gitu, karena kita berkerja nih dengan dunia internasional ya, apalagi untuk logistik internasional. Jadi itu harus difokuskan. Jadi apalagi Mbak Roro ini dari IATA ya, yang background-nya berhubungan dengan hal terkait dengan internasional ini ya. Kargo. Asosiasi yang menaungi hal yang terkait pengiriman lewat udara gitu kan ya. Iya, karena untuk udara sendiri sendiri masih butuh ya. Masih butuh, karena udara sendiri sebenarnya sudah
digitalisasi itu sudah ada ya, dan sebenarnya ada e-airway bill di mana juga custom juga sudah terima dokumen tanpa kertas, tapi masih ada juga yang perusahaan logistik, freight forwarder yang masih minta printing gitu ya, minta printing, dan itu mungkin butuhnya sosialisasi aja sih. Ya kayak kita udah terjadi di online, dulu kan masih apa-apa dengan manual, sekarang apa-apa serba online seperti itu. Banyak banget, apalagi contoh tadi dari RP ya, itu dengan materi-materi cold chain itu sangat membantu buat UMKM. Tadi kita udah diskusi ke depan IWTL dan RP pengen melakukan hubungan kerjasama, contohnya membantu para pejuang devisa ekspor kita, UMKM khususnya, supaya mereka paham ada dokumen-dokumen yang harus dia siapkan, apa itu HACCP, apa itu GACC, supaya paham sehingga hal-hal yang terkait pengiriman barang-barang cold chain itu mereka memenuhi syarat. Dari saya pribadi maupun dari tempat kerja saya, kami mendapatkan banyak insight karena ajang ini mempertemukan pelaku bisnis, mempertemukan customer, kementerian, termasuk lembaga-lembaga seperti Bea Cukai, NLE, dan lain-lain. Jadi kita tahu nih ke depannya masing-masing lembaga itu punya rencana apa yang terkait dengan bisnis kita. Dari sisi customer juga seperti yang hari ini Pak Fijong Tius menyampaikan tentang potensi industri farmasi. Ya, intinya seperti yang disampaikan tadi Pak Fijong Tius menyatakan bahwa kalau logistik berhenti, logistik tidak ada, maka semua berhenti. Jadi luar biasa, kalau nggak ada agent ini mungkin kita sulit sekali bertemu di lintas sektor seperti ini. Saya rasa ini nggak boleh dilewatkan, dan tadi juga ada yang mengharapkan kalau bisa ada versi online-nya yang ya mungkin setahun, nggak cuma sekali. Kalau versi fisiknya mungkin setahun sekali, seperti ini udah luar biasa sekali. Itu dari saya. Sebenarnya tadi ada paparan yang terakhir, kebetulan saya mengikuti mengenai farmasi dan cold chain. Itu sebenarnya suatu peluang bisnis baru ya. Kami udah ada inquiry yang mengarah-arah cold chain, dan itu karena kita memang aslinya bukan pemain cold chain ya, itu menjadi suatu wacana baru. Tapi tadi pencerahan tadi dengan mendengarkan dua pembicara tadi, itu memberikan pencerahan kepada kita bahwa ini suatu peluang bisnis yang bisa kita mulai garap.